Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ferry Sinambela. Saya adalah guru agama Kristen dan Budi Pekerti di SMK Negeri 1 Sorkam, Provinsi Sumatera Utara. Sekaligus saya adalah mahasiswa PPG BEK 3 tahun 2025 di LPTK IAKN Tarutung. Hari ini saya akan melaksanakan praktek uji kinerja pada siswa kelas 10 dengan materi orang tua adalah pendidik utama. Mari kita sama-sama menyaksikannya. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat siang adik-adik kami. Bagaimana kabarnya hari ini? Selanjutnya kita menyanyi dari kemudian yaitu mungkin salah seorang dari kalian. Siapa nanti yang berdoa? Kita menyanyi. Bila kulihat bintang berlapan dua ya. Bila kulihat bintang berlapan dan bunyi burung riung dengar, ya Tuhanku putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Allahku. Sebelum kita mulai pelajaran kita, saya dulu mengatur kalian. Mana kita kelasnya? Ada semua. Materi kita untuk hari ini adalah peran orang tua sebagai pendidik utama. Dan orang tua sebagai pendidik utama. Adapun tujuan pembelajaran kita dari materi kita ini sebenarnya satu, mengantar peran orang tua sebagai pendidik utama. Kedua, tanggung jawab orang tua dalam pendidikan nilai dan moral. Yang ketiga, peran orang tua dalam pengembangan karakter anak. Yang keempat, metode efektif orang tua dalam mengajar di rumah. Tantangan yang dihadapi orang tua dalam mendidik anak. Dan berikutnya, peran sekolah dan guru sebagai pendukung pendidikan orang tua. Peran orang tua dalam pembentukan karakter anak, yaitu orang tua merupakan pondasi. Tahu pondasi kan? Dulu makan sendiri bilang pondasi ini kuat. Tahu itu kan? Orang tua dikatakan pondasi dalam pembentukan karakter anak. Makanya sering ada istilah kalau misalkan si anak ini bandel, terus datang tetangga, ini sama persis kayak bapaknya. Kan sering kalian itu dikuasakan. Saya dikatakan di sini orang tua sebagai fondasi karakter anak. Melalui interaksi sehari-hari dan pola asuh
menyerapkan orang tua secara langsung mempengaruhi nilai, sikap, dan kepribadiannya. Jadi, disitulah orang tua maunya jangan menampakkan perbuatan yang tidak baik atau berantem sama istrinya, yang bisa dipisahkan dan jangan bisa dilihat anak-anaknya. Yang kedua, mengapa orang tua dianggap sebagai pendidik awal? Di sini dikatakan orang tua pendidik pertama dan utama karena mereka yang paling dekat dengan anak sejak lahir. Mereka mengajarkan norma, adat, dan kebiasaan yang akan menjadi dasar moral dan sosial anak. Tujuan utama pendidikan karakter keluarga adalah karakter menanamkan nilai moral, kejujuran, tanggung jawab, dan kasih. Sehingga sering dikatakan orang tua itu gambaran yang diberikan untuk anak-anaknya. Situ kadang orang tua sedikit pun tidak ada reaksinya untuk mengarahkan anak-anaknya yang lebih baik. Bahkan, oke, karena kawan kita ini sudah ada rasa ngantuknya, tolong silakan mundur diri semua. Silakan mundur diri semuanya. Biar jangan ada rasa-rasa ngantuk kita dalam mengikuti proses belajar ini. Kita dengan bicara kali ini kami berikan kita bernyanyi sambil menggerakkan tubuh kita. Ini lagunya dari sekolah tinggi. Hati-hati gunakan tanganmu. Dua-dua ya. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan. Berikutnya tanggung jawab orang tua itu ialah menanamkan nilai kejujuran dan keikhlasan, mengajarkan moral dan etika, menjadi teladan bagi anak, dan membangun rasa percaya diri dan tanggung jawab, mendorong anak untuk berani berbicara dan bertindak jujur, menanamkan disiplin dan rasa hormat. Metode efektif orang tua dalam mengajar di rumah itu berbagi dalam beberapa bagian. Yang pertama, komunikasi yang terbuka dan mendukung, memberikan contoh langsung dari perilaku. Yang ketiga, memberikan pujian dan penguatan positif. Yang keempat, pengaruh media dan teknologi modern, kurangnya waktu karena kesibukan kerja. Ini sangat banyak dialami di keluarga ini. Jadi karena mengapa dikatakan demikian? Banyak orang tua kita yang lebih banyak menghabiskan waktunya di beberapa tempat, kurang waktunya bersama keluarga. Banyak itu. Kadang mau pulang ke rumah hanya cuma tidur saja, lebih banyak waktunya di luar. Jadi anak-anaknya kurang kasih sayang dari bapak, lainnya berbagi ke bapak. Yang berikutnya, perbedaan nilai antara generasi. Yang berikutnya,
kerjasama yang harus harmonis antara sekolah dan keluarga, memberikan panduan dan edukasi kepada orang tua, menciptakan lingkungan belajar yang mendukung karakter anak. Itulah tadi yang dikatakan tantangan yang dihadapi orang tua. Peran sekolah dan guru sebagai pendukung pendidikan orang tua ini dibagi beberapa bagian juga. Yang pertama, kerjasama yang harmonis antara sekolah dan keluarga. Pendidikan karakter tidak hanya menjadi tanggung jawab orang tua, tetapi juga membutuhkan kerjasama erat antara sekolah dan keluarga. Yang kedua, memberikan panduan dan edukasi kepada orang tua, atau di mana sekolah dan guru dapat berperan sebagai sumber informal atau pelatihan bagi orang tua mengenai cara mendidik dan menanamkan nilai moral kepada anak. Yang ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang mendukung karakter anak. Yang keempat, melakukan komunikasi rutin dan terbuka. Komunikasi yang konsisten dan jujur antara orang tua dan guru adalah kunci keberhasilan mengenai perkembangan dan kebutuhan anak secara rutin. Yang berikutnya, berbagi informasi mengenai perkembangan anak. Ini dikatakan orang tua dan anak harus saling bertukar informasi mengenai pencapaian tantangan yang dialami anak. Pendekatan ini memastikan bahwa setiap aspek perkembangan anak mendapatkan perhatian yang tepat dan terintegrasi, dan menghindari kegiatan sekolah dan workshop time yang berarti kegiatan sekolah serta mengikuti workshop membantu mempererat hubungan dan meningkatkan pengetahuan mereka dalam mendidik anak secara efektif dan mendukung pembentukan karakter mereka. Kesimpulan dan ajaran pendidikan aktif dapat kita bukan peran orang tua sangat vital dalam pembentukan karakter anak. Mereka menjadi fondasi utama kepribadian positif yang akan mempengaruhi keberhasilan si anak. Kolaborasi antara orang tua dan guru memperkuat pendidikan karakter, kerjasama yang baik dan strategis. Yang berikutnya, tanggung jawab bersama diri masa depan anak yang lebih baik. Oke, di sini ada Bapak kasih beberapa pertanyaan untuk hariannya. Kita anggap saja lah dulu ini kelompok 1, ini itu kelompok 2 ya. Nah, dikerjakan dalam tempo 5 menit ya. Kerjakan dalam tempo 5 menit ya. Bapak. Nanti Bapak unjuk salah satu dari beberapa kelompok ini akan menjawab.
Oke, jangan kemana-mana, tegakkan. Siap. Siap. Bisa makan tersebut. Kemudian SLS pertanyaan yang pertama itu jelaskan mengapa orang tua disebut sebagai pendidik utama dalam keluarga Kristen. Siapalah dulu yang bisa menjawab? Ada Pak? Oke, silakan berdiri nak. Saya akan menjawab. Karena orang tua adalah pihak pertama yang hadir dalam kehidupan anak. Bertanggung jawab terus untuk menanamkan iman, nilai dan perilaku hidup secara penuh. Oke, kita berikan tepuk tangan untuk teman kita.
kedua. Siapa yang bisa menjawab? Silakan berdiri. Dengan menunjukkan kasih kesabaran dan kemampuan doa kebiasaan membaca Alkitab serta hidup sesuai dengan Tuhan dalam keseharian. Oke, tepuk tangan. Jawaban yang ketiga, siapa dapat membaca? Yang ketiga. Oke, silakan berdiri. Sebutkan 3 dasar Alkitab yang mendukung peran orang tua sebagai pendidik utama. Kita soalnya. Oke. Dari yang ketiga ayat tersebut, coba kita bacakan. Silakan dibuka di Alkitab kita masing-masing. Siapa yang belum dapat, baik itu Amsal, baik Bilangan, atau Efesus, silakan membaca ya. Amsal ayat 6. Kan orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka ada masa tuanya pun ia tidak akan menentang daripada dia. Namina, Jika orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menentang daripada dia. ya. Arti dari ayat itu ialah kalau orang tua mendidik si anak ke jalan yang benar, sampai hari tua si anak pun dia tetap ke jalan yang benar. Jadi kita pun sebagai anak tidak ada salahnya kita mengingatkan orang tua kita. Jika kita melihat perbuatan orang tua kita ini tidak sesuai yang kita inginkan, tidak ada salahnya kita ingatkan orang tua kita ini. Ya. Oke. Baru yang dari nama ayat 6 sampai 7. Ya. Apa yang diperintahkan kepadamu pada hari itu haruslah engkau perintahkan. Haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakan apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Di situ dikatakan atau artinya itu, kalau kita mempunyai suatu masalah atau baik kita orang tua atau kita anak, jangan enggan cerita sama orang tua kita. Kita anggaplah orang tua kita itu sebagai sahabat. Menceritakan beban yang kita rasakan, jangan kita pendam sendiri. Ya. Efesus 6 ayat 4. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkit amarahmu dari dalam hati anak-anakmu, apabila dan berada di dalam ajaran dan nasihat itu. Ya, ini ditekankan kepada orang tua. Jika anak kita itu salah atau berbuat salah, janganlah menghujungnya dengan kekerasan. Ya, oke. Yang keempat, jelaskan dampak positif jika orang tua menjalankan perannya dengan baik dalam mendidik anak. Siapa dulu yang bisa menjawab? Oke, silakan berdiri. Anak memiliki dan yang kuat, karakter persekali hingga segera takut akan Tuhan dan siap menghadapi tantangan hidup dengan baik. Oke, benar. Tepuk tangan. Nomor 5. Menurut Anda, apakah tantangan terbesar orang tua Kristen dalam mendidik anak di zaman modern? Siapa dulu yang bisa menjawab? Oke, silakan berdiri. Tantangannya adalah pengaruh media, teknologi, dan pergaulan yang negatif. Solusinya adalah orang tua harus aktif mendampingi, mengawasi, memberikan teladan hidup, serta mengajarkan nilai-nilai secara konsisten. Oke, benar. Tepuk tangan. Jadi, itulah
pembahasan kita dalam materi peran orang tua sebagai pendidik anak. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Minggu depan kita lanjut ya. Untuk kegiatan belajar kita ada baiknya kita bernyanyi lagi kita ya. Kita bernyanyi jangan terus tahu kan? Semua berdiri sambil gerakkan ya. Seorang dari laki-laki yang akan masuk di sini menutup pembelajaran kita dengan doa tanpa berhenti ya. Oke, silakan maju. Harus konsentrasi. Oke, kita bernyanyi dua-dua ya. Ya. Thank you.